pagi Pak. Selamat pagi Pak Inal. Iya. Bagaimana kabarnya pada hari ini Pak? Luar biasa, sehat-sehat. Nah, Tentunya nah, harus kita semangat. oke Pak. Jadi setiap hari kita harus semangat Pak ya, Ya, semangat. dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita Iya. sebagai tenaga pendidik. Begini Pak, seperti yang kita bicarakan kemarin itu terkait dengan supervisi akademik Pak, dan pada hari ini yaitu praobservasi Pak. Ya, Ya, jadi nanti ini sebenarnya ini Pak, supervisi akademik ini nanti ada 3 tahapan yang harus kita lalui ya, mengenai terkait dengan supervisi akademik ini, yaitu mulai dari praobservasi, observasi dan pasca observasinya. Jadi mungkin perlu saya sampaikan dulu sama Pak Suroso ini yang kebetulan sama dengan jurusan saya ini PTK ini Pak ya. ya, Jadi supervisi akademik ini adalah merupakan sebuah proses yang memberdayakan dan pengembangan diri untuk meningkatkan performa mengajar yang nantinya tentu saja adalah bagaimana pencapaian tujuan pembelajaran pada saat pelaksanaan observasi nanti. Jadi seperti itu Pak. ya, Ya, jadi nantinya akan dapat meningkatkanlah kompetensi dari hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan. Begini Pak, saya sebelum observasi saya akan menanyakan dulu sejauh mana sih kesiapan Bapak ini dalam melaksanakan pembelajarannya nanti pada saat observasi. Jadi ada beberapa yang saya mau tanyakan sebelumnya Pak. Itu yang pertama, apa sih yang diharapkan dari praobservasi ini Pak? tentunya ada beberapa yang kita harus lakukan dalam pembelajaran ini. Tentunya kesiapan dari kita sebagai seorang guru. Ya. Yang saya harapkan pada pertemuan awal ini, Ya. saya dapat mengetahui Ya. hal-hal apa saja yang perlu saya persiapkan nantinya Ya. pada pelaksanaan observasi di kelas, Ya. sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tentunya kesiapan-kesiapan sebagai guru yang profesional harus kita selalu belajar terus-menerus, Ya. tidak bosan-bosan untuk belajar, untuk sharing-sharing dengan Ya. teman-teman, Ya. saling menilai Ya. atau penilaian diri Ya. agar menghasilkan guru yang baik dan profesional. Oke, mantap Pak. Jadi intinya adalah bagaimana Bapak bisa mempersiapkanlah yang matang mengenai terkait dengan nanti pelaksanaan observasi nanti. Nah terus dengan supervisi akademik nanti ini Pak, ini kan di observasi nanti kira-kira kapan sih Pak Bapak ada waktunya untuk melakukan itu? Ya, saya mengajar di kelas 72 Oh, di kelas 72 ya? setiap hari Rabu. Ya mungkin minggu depan mudah-mudahan tidak ada halangan, kita diberikan kesehatan. Boleh tanggal 11 Mei 2023 kita boleh diobservasi ya. Ya. Saya nanti siapkan segala sesuatunya. Mungkin ada kekurangan atau kelebihan Ya. yang boleh kita sharingkan bersama pada saat itu. Jadi nanti pada hari Rabu Pak ya? Ya, Hari Rabu tanggal 11 Mei ya, Ya. 2023. Ya. Di jam berapa Pak itu? Jam kedua. Oh, jam kedua. Ya. Berarti jam 8 sekitaran itu ya? Ya, 8.30. ya. Pada saat nanti Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas 72 tadi Pak ya? Di kelas 72, apa sih Pak materinya nantinya yang akan dibawakan? Kita akan belajar tentang modul 4 Ya. ya, di kelas 7 semester 2 ini Ya. tentang NKRI ya. Oh, NKRI. NKRI materinya di mana dalam tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mendeskripsikan, mempresentasikan dan menerima konsep bentuk negara kesatuan dan
membedakannya dengan konsep bentuk negara lainnya. Itu mungkin perlu mendapat menggarisbawahi bahwa anak-anak kita perkenalkan lebih dulu seperti itu. Oh, terima kasih Pak. Jadi materinya intinya adalah NKRI dan tujuan pembelajarannya tadi Bapak sudah menyampaikan juga tadi. Terkait dengan itu Pak, area pengembangan yang bagaimana Pak yang hendak dicapai nanti? Area pengembangannya bagian mana yang hendak saya akan capai, yaitu kemampuan saya dalam menyampaikan materi agar siswa mudah memahami materi yang saya ajarkan. Selain itu juga kompetensi sosial emosional saya dalam menghadapi siswa di kelas yang beragam kebutuhan belajarnya. Dalam kelas itu berbagai macam latar belakang yang perlu kita petakan agar masing-masing anak mendapat perhatian yang berbeda juga. Ini artinya pembelajaran berdiferensiasi Pak namanya. Betul. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, bagaimana kita sebagai seorang guru itu harus mampu untuk mengakomodir segala kebutuhan kepada murid-murid. Jadi intinya adalah bagaimana kita harus mampu untuk menuntun dan keberpihakan kepada murid itu yang paling utama Pak. Mantap sekali Pak ini. Ini tentu saja ini sebelum observasi kan ada nanti beberapa sih persiapan-persiapan yang Bapak nanti harus siapkan. Apa sih Pak yang sudah dipersiapkan pada sampai pada hari ini? Strategi yang saya harus persiapkan dalam mengajar nanti, tentunya pertama saya harus menyiapkan RPP, itu tidak boleh tidak, harus disiapkan langkah-langkah kita untuk memberikan materi itu. Yang kedua, materi yang saya akan ajarkan, mungkin saya siapkan laptop ada PowerPoint sedikit agar anak-anak bergairah untuk mengikuti pelajaran. Media juga yang saya akan siapkan dalam bentuk video. Tentunya lembar kerja siswa dalam mengevaluasi kegiatan pada pertemuan itu. Jadi sudah ada persiapan-persiapan yang sudah dipersiapkan Pak mulai dari RPP-nya, media pembelajaran yang akan digunakan nanti, termasuk juga LKPD-nya Pak Nah, sejauh seperti yang Bapak tadi sebutkan tadi itu, apakah masih ada yang persiapan-persiapan yang masih dianggap masih kurang lah mungkin dalam hal pelaksanaan observasi nanti Pak? Nah, tentunya setiap pertemuan harus dievaluasi. Masing-masing anak yang berbeda itu latar belakang yang berbeda. Nah, kita evaluasi, kita kelompokkan mana yang sudah boleh ke jenjang berikutnya atau yang belum, kita harus mendapat pendampingan secara khusus. Nah, pada saat itu tentu kita siapkan itu semua lembar evaluasinya. Saya kira itu barangkali tambahannya. Jadi itu yang sementara mungkin masih berproses nantinya akan dipersiapkan nantinya. Pak. Nanti ini seperti yang saya sampaikan tadi, jadi nanti pada saat setelah pra ini ada observasi Pak, dan observasi ini tentu saja nanti saya akan melihat secara langsung Bapak mengajar di kelas, jadi saya sebagai supervisornya, dan saya akan melihat secara langsung bagaimana sih pembelajaran atau apa yang diharapkan oleh Bapak, apakah terlaksana pada saat pelaksanaan pembelajaran nantinya. Dan itu adalah merupakan suatu refleksi apa yang sudah dan apa yang belum dicapai. Jadi itu adalah merupakan tindak lanjut nantinya, menjadi tindak lanjut pengembangan untuk berikutnya. Sebelumnya Pak, mungkin masih adakah kira-kira yang mau ditanyakan? Mungkin nanti ada masukan-masukan bagi saya. Barangkali ada
kekurangan saya dalam membawakan pembelajaran ini, silakan diberikan masukan, di-sharingkan untuk menambah wawasan saya agar menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Kira itu. Oke, mantap Pak. Mudah-mudahan harapan-harapan ini kita Pak Suroso ini bisa tercapai nantinya menjadi guru yang profesional Pak. Terima kasih. Oke, jadi nanti sampai ketemu Pak, sampai ketemu di minggu depan Pak ya. Hari Rabu kita ketemu. Hari Rabu Pak. Kelas 72. Oke, makasih banyak Pak ini atas kesempatannya telah meluangkan waktunya untuk melakukan pra observasi. Terima kasih. Mudah-mudahan semua ini dapat berjalan lancar nantinya sampai diobservasi dan sampai pada tahap pasca observasinya Pak. Terima kasih banyak Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Pada hari ini kita akan belajar PPKN dengan tema NKRI. Tetapi sebelumnya saya absen dulu. Ya, di absen. Siapa yang hadir hari ini? Jaisa. Berapa orang? Kenapa ada kabarnya? Nanti sampaikan ya kalau yang bertetangga dengan anak ini, silakan hubungi. Sebab akan menghadapi semester, kalau kita datang ke sekolah, apa yang kita dapatkan di sekolah tidak akan sampai informasi ini. Perhatikan, sebelum kita mulai pelajaran ini, kita berdoa dulu. Ya, siapa yang akan pimpin doa pada pagi hari ini? Silakan berdiri. Silakan yang serius. Teman-teman, kita belajar Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, terima kasih sudah kita berdoa agar proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Karena itu kita buka pelajaran ini dengan salam PPK, tepuk PPK, tahu? Tahu. Yang semangat ya. Ya. Supaya aura kalian mengikuti pelajaran sungguh-sungguh mendapat perhatian khusus. Karena itu marilah kita siapkan dengan tepuk PPK bersama-sama. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, kita sudah memberikan semangat kepada kalian agar pelajaran pada hari ini kalian sungguh-sungguh membuka pikirannya, hatinya. Untuk itu kita akan buka dengan lagu. Lihat semuanya ke sini, ke depan, semuanya menyanyi lagu. Silakan lihat ke layar semuanya, sama-sama. Tidak akan
NKRI, ya. Apa itu NKRI? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, silakan. Nah, ini. Negara Kesatuan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, tepuk tangan dulu. Lihat ke depan. Semuanya lihat. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa-apa saja yang kita harus ketahui yang ada di NKRI, ya. Lihat ke depan. Semuanya lihat ke depan. Ya. Ini yang kita akan pelajari. Ya, tujuan pembelajaran kita. Anda mana Anda? Ya, silakan baca, bisa baca itu apa yang kita pelajari pada hari ini. Coba Aprilia. Aprilia mana? Silakan baca yang keras. Tujuan pembelajaran peserta didik menginstruksikan, mempersatukan, dan menerima konsep bentuk negara kesatuan dan membedakannya dengan konsep bentuk negara lainnya. Ya, inilah kita pelajari pada hari ini bentuk negara. Negara Indonesia ini berbentuk apa? Dan membedakannya dengan konsep bentuk negara yang lain. Ya, itu yang kita pelajari. Sekarang kita menonton video. Setelah menonton video, kalian diberikan kesempatan untuk menceritakan kesannya apa yang kalian dapatkan setelah menonton video ini. Ya. Silakan simak. Apa yang kalian lihat? Disimak baik-baik. Indonesia. Mungkin ada kalian di situ? Pernah naik pesawat? Pernah pegang-pegang pesawat? Hebat kan ya? Pernah ke pantai? Melayang-layang pernah? Nonton baik-baik, simak. Inilah Indonesia. Pernah ke Candi Prambanan? Nanti kita pergi. Jawa Tengah. Pernah ke laut? Pernah ke ubur-ubur? Ubur-ubur? Mungkin ada. Nah, ini kamu. Pernah baca Al-Quran? Luar biasa kalian. Ini biarawan. Nah, ini di Bali, Pendawa. Orang Bali. Nah, ini Indonesia ya. Kaya dengan budaya. Cantik-cantik. Ganteng-ganteng. Debus. Garapan sapi. Setelah menonton video tadi, apa kesan kalian? Pak Asraf, Silakan. negara ini kita berbeda-beda tapi tetap satu. Berbeda-beda tetap satu, bineka tunggal ika. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ada perwakilan perempuan. Siapa? Perwakilan yang perempuan. Silakan itu. Ya, betul sekali. Terdiri dari beberapa pulau ribuan ya. Lautan begitu luas. Negara Indonesia dan negara yang kaya, subur makmur. Ya, kita kembali fokus ke depan. Apa itu negara? Rehan, mana Rehan? Silakan baca. Apa itu negara? Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan
kemajuan bangsa. Kita akan diskusi mengerjakan tugas, ya. Nanti kita presentasikan di depan. Siapkan kertasnya sudah? Ya. Kalau dibagi kelompoknya, sudah. Kelompok 1 mana? Mana kelompok 1? Nanti ini LKPD-nya kalian baca. Dan tugasnya diperhatikan. Ini LKPD-nya, materinya. Ya, soalnya sudah ya, yang ada di sini di belakangnya. Sudah? Kelompok berapa? Ya. Kelompok 3 sudah? Sudah siap? Ini kelompok 4. Sudah selesai semuanya tugasnya? Kelompok 4 silakan presentasikan hasil diskusinya. Silakan berdiri. Ya. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintahan yang berkuasa. Ada yang mau bertanya? Negara serikat adalah beberapa negara bagian yang menjadi sebuah negara berdaulat. Negara bagian tidak memiliki kedaulatan, berbeda dengan negara kesatuan. Kelompok 3 sudah, kelompok 4 sudah, kelompok 1 nanti berikutnya ya dipresentasikan. Mudah-mudahan apa yang kalian kerjakan ini bisa kalian pelajari untuk bahan ulangan nanti. Ya, pada hari ini, kesempatan ini, pelajaran kita sudah selesai. Ya, apa yang kita rumuskan bersama dalam diskusi dipelajari, direview kembali agar dalam pembelajaran berikutnya bisa kita kerjakan dalam tugas berikutnya dengan baik, dipelajari, dan sampai jumpa pada minggu berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat. Assalamualaikum Pak. Salam. Bagaimana Pak kabarnya pada hari ini? Ya, sehat, luar biasa, semangat, tetap semangat Pak ya. Begini Pak, Ya. jadi pertemuan pada hari ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi kita sudah melakukan yang namanya praobservasi, observasi, yang dimana pelaksanaan observasi itu adalah saya melihat secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak di kelas. Di kelas berapa dulu hari? Kelas 72 Pak ya? Kelas 72 Pak. Ya, di kelas 72. Dan hari ini sudah sampai pada pasca observasi, artinya saya ingin mengetahui lagi lebih lanjut tentang pada saat pembelajaran di kelas yang Bapak lakukan di kelas. Saya ingin mengetahui proses pembelajaran yang Bapak lakukan apakah sudah tercapai atau belum. Nah, sebelumnya Pak saya tanya dulu, apa kira-kira Pak yang Bapak ingin dapatkan pada pertemuan pada hari ini? Terima kasih Pak. Setelah saya observasi di kelas, pengalaman baru Pak yang saya temukan di situ, yang selama ini model-model lama yang saya terapkan ke siswa. Saya observasi di kelas, saya berharap pada pasca observasi ini kita bisa sharing mengenai refleksi
pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas, apa yang sudah baik dan masih kurang untuk perbaikan kedepannya. Saya butuh didampingi, Pak. Butuh sharing-sharing seperti yang Bapak lakukan selama ini. Jadi ini adalah refleksi dari apa yang Bapak lakukan pada saat proses pembelajaran untuk perbaikan ke depannya Pak ya, gitu ya? Ya Pak. Oke Pak, selanjutnya setelah ada observasi ini Pak, tentu saja mungkin bagaimana perasaan Bapak setelah ada observasi itu? Saya merasa senang Ya. karena pada diri saya banyak perubahan yang cara belajar saya ya, yang dapat membantu dalam meningkatkan kompetensi saya dalam mengajar di kelas. Ya, selanjutnya Pak, waktu di observasikan Pak, ada rencana-rencana perbaikan. Nah, rencana-rencana perbaikan ini pada saat observasi di kelas pada waktu itu apakah sudah tercapai Pak? Kelihatan sudah tercapai Pak, Ya. masih ada Ya. hal-hal yang perlu diperbaiki, terutama penerapan pembelajaran, Ya. berdiferensi di kelas, Ya, ya. karena menghadapi siswa yang beragam itu, Ya, ya, ya. guru harus mampu mengakomodir segala kebutuhan siswa Pak, agar siswa memiliki semangat belajar Ya. untuk mewujudkan profil belajar Pancasila di kelas itu Pak. Jadi masih ada apa namanya yang perlu diperbaiki Pak, terutama dalam hal pembelajaran berdiferensiasi, yaitu bagaimana sebagai seorang guru itu harus mampu untuk mengakomodir dari segala kebutuhan siswa pada saat kita menghadapi, supaya lebih optimal lagi dalam hal pembelajaran ya, Pak. Terkait dengan hal itu Pak, apa yang sudah baik dari kita Pak yang telah dicapai sampai sekarang ini? Saya sudah mendapatkan satu pengalaman gaya belajar. Yang pertama audio visual, dengan menayangkan video Pak pada saat pembelajaran di kelas. Ternyata menggunakan LCD mempersiapkan pembelajaran dengan video begitu semangat anak-anak. Ada hal yang baru apa yang saya harus lihat pada kesempatan ini. Ternyata luar biasa Pak. Karena itu saya sebagai guru sehari sebelum masuk ke kelas saya harus mempersiapkan itu semua. Ya, bagaimana persiapan administrasinya, apa yang langkah-langkah apa yang saya harus persiapkan dari awal sampai evaluasi terakhir Pak, semuanya harus dipersiapkan dengan baik. Saya kira itu pengalaman baru bagi saya dalam menjadi guru sekarang ini Pak. Ya, saya kira itu luar biasa Pak. Ini sangat luar biasa, jadi maksudnya Bapak bisa bagaimana berupaya supaya bisa memaksimalkan dalam pembelajarannya. Ya, Pak. Karena hal yang baik yang Bapak tadi sudah lakukan yaitu bagaimana Bapak bisa mengakomodir daripada gaya belajar siswa tadi Pak ya, yaitu mengenai itu namanya Pak gaya belajar audio visual. Yaitu Bapak tadi menampilkan melalui LCD Pak ya. Ya, luar biasa Pak. Bagus. Terkait dari hal itu Pak, itu kan tadi ada hal-hal yang baik yang sudah dicapai. Nah mungkin masih ada lagi hal-hal yang masih kurang Pak menurut Bapak pada saat pelaksanaan observasi waktu itu. Ya, tentunya saya sebagai manusia biasa banyak hal-hal yang perlu saya belajar terus ya. Tentunya saya minta selalu didampingi. Ya, mungkin dalam sebulan sekali diobservasi. Itu penting sekali Pak. Saya bisa melihat kekurangan saya, apa-apa yang saya belum lakukan pada proses pembelajaran itu. Saya masih perlu meningkatkan kemampuan saya dalam pembelajaran berdiferensiasi
inisiasi, ya terutama siswa yang masih belum aktif dalam pembelajaran itu. Ya, pengelolaan kelas, Pak, barangkali itu sangat penting. Ya. Oh iya Pak, bagus sekali Pak. Jadi maksudnya menyadari bahwa ada kekurangan-kekurangan yang perlu untuk diperbaiki dalam hal meningkatkan kemampuan atau kompetensi Bapak nanti ke depannya. Ya, Pak. Nah, terkait dari kekurangan itu Pak, tentu saja kan ada rencana tindak lanjut nanti yang Bapak akan lakukan dari kekurangan-kekurangan yang Bapak alami selama ini. Nah, apa sih rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pak untuk ke depan? Saya pribadi harus punya niat, Pak. Ya, saya harus tetap belajar dengan penuh semangat, membaca, menulis, selalu melihat pembelajaran hal-hal yang baru dengan berbagai latihan, baik daring maupun luring. Selalu membuka referensi dari internet, banyak sekali hal-hal baru yang belum saya tahu, dan saya harus selalu belajar. Apalagi sekarang belajar merdeka, di situ banyak hal-hal baru yang belum saya pernah lihat. Ternyata sungguh membuat saya banyak sekali kekurangan saya. Karena itu saya harus banyak belajar terkait dengan kurikulum merdeka ini, sehingga kedepannya saya dapat mengajar secara profesional, menjadi guru profesional, Pak. Walaupun saya di sisa-sisa mau pensiun, tapi saya betul-betul terlambat sebenarnya ini, Pak. Pengalaman baru ini, seandainya dari dulu ya mungkin saya bisa meningkatkan cara belajar saya ke depannya. Kira itu, Pak. Terima kasih banyak Pak. Jadi intinya adalah Bapak tetap semangat untuk belajar, baik secara daring maupun luring, dengan mengakses berbagai informasi yang terkait dengan peningkatan mutu kualitas Bapak di internet, Pak ya. Dan PMN tadi Pak ya, Pak, supaya Bapak bisa menjadi guru yang profesional ke depannya. Amin. Pak, terkait dengan itu rencana tindak lanjutnya Pak, kapan Pak bisa dilaksanakan itu Pak? Saya berniat ini, apa yang kita alami sekarang, apalagi banyak hal yang saya dengar tadi, bagaimana menjadi guru profesional, dari pengajar praktek Pak ya, pengajar praktek luar biasa. Luar biasa. Jangan sebagai manusia yang egois, kita harus merendahkan diri. Tadi itu yang saya bisa temukan, yang bisa saya alami, yang membangkitkan kesadaran itu luar biasa. Kapan kita ilmu ini yang kita harus pelajari, kesadaran orang, berbagai macam karakter orang. Oke Pak, terima kasih banyak. Baik, sekarang saya akan mereview dari awal percakapan pasca observasi hari ini, bahwa kita sudah melaksanakan 3 tahapan mulai dari pra observasi, observasi, dan hari ini pasca observasi. Mudah-mudahan kegiatan supervisi akademik ini dapat bermanfaat terutama dalam pengembangan kompetensi Pak Suroso, dan juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nanti kedepannya bisa mengimbaskan kepada rekan guru dan terutama dalam menuntun siswa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih atas kerjasamanya, atas waktunya. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang profesional. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.